Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan pekan ini kita akan mempelajari interaksi sel dengan lingkungannya atau biasa disebut dengan komunikasi antar sel. Nah, pertama kita akan mempelajari dulu apa itu matriks ekstraseluler dan dilanjut dengan mempelajari sel junction. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas matriks apa itu matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler itu pada lapisan kulit normal manusia itu atau biasa disebut dermis itu mempunyai komponen paling besar yang terdiri dari protein dan makromolekul lainnya seperti rantai polisakarida, misalnya glycosaminoglycans, juga memberikan sifat unik pada kulit seperti kulit itu menjadi elastis, lalu daya rentang dan kepadatan kulit. Nah, itu komponen itu yang dinamakan matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler juga dapat mempengaruhi bentuk sel, kelangsungan hidup sel, perkembangbiakan sel, polaritas dan kelakuan sel. Dan jadi matriks ekstraseluler itu berperan dalam perilaku dari sel itu sendiri. Lalu sebagian besar sel perlu melekat ke matriks ekstraseluler untuk tumbuh dan berkembang biak. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa matriks ekstraseluler itu memiliki makromolekul penyusun matriks, yaitu rantai polisakarida, misalnya glycosaminoglycans, yang biasanya ditemukan terhubung secara kovalen dengan protein dalam bentuk proteoglikan dan fibrous protein yang meliputi kolagen, elastin, fibronektin, dan laminin. Fungsinya itu struktural dan adhesif. Lalu kita akan membahas mengenai sambungan sel atau biasa disebut cell junction, yang merupakan situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya serta dengan matriks ekstraseluler. Atau lebih gampangnya itu, cell junction yaitu perlekatan atau sambungan antar sel. Nah, cell junction itu fungsinya membantu mengintegrasikan sel-sel ke dalam tingkatan struktur dan fungsi yang lebih luas. Jadi, junction sendiri nanti membantu dalam proses penyaluran materi-materi genetik ataupun bahan-bahan yang digunakan metabolisme dalam sel itu sendiri. Lalu, cell junction itu diklasifikasikan dalam 3 fungsi, yaitu yang pertama ada occluding junction, menempelkan sel bersama-sama dalam epitel dengan cara mencegah molekul-molekul kecil dari kebocoran satu sisi sel ke sel lainnya. Lalu ada anchoring junction, yaitu melekatkan sel-sel dan sitoskeleton ke sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler. Dan yang terakhir ada communicating junction, yaitu memerantarai jalan lintasan sinyal-sinyal kimiawi atau elektrik dari satu sel yang sedang berinteraksi dengan sel lainnya. Yang selanjutnya nanti akan kita bahas bersama-sama secara lebih lengkap. Lalu berdasarkan jenisnya, cell junction itu dibedakan menjadi ada 3 sel sambungan hewan, yaitu thick junction pada hewan vertebrata, lalu ada septate junction pada hewan invertebrata, lalu yang kedua ada anchoring junction. Nah, anchoring junction ini nanti dibagi lagi menjadi 2, yaitu situs-situs pelekatan filamen aktin dan situs-situs pelekatan intermediate filamen. Lalu fungsinya yaitu pada hewan yaitu ada thick junction, septate junction, desmosome, gap junction. Sedangkan pada tumbuhan yaitu ada plasmodesmata saja. Nah, pada occluding junction itu ada sambungan ketat, thick junction, septate junction, lalu anchoring junction itu dibagi menjadi 2, yaitu situs-situs pelekatan filamen aktin dan situs-situs pelekatan intermediate filamen. Lalu pada communicating junction itu ada gap junction dan plasmodesmata. Nah, ini adalah gambar dari tipe cell junction, yaitu ada
Ini gambar thick junction, ada gambar anchoring junction yang terdiri dari adhering junction dan desmosom, lalu ada gambar hemidesmosom, ada gambar gap junction. Lalu kita akan membahas satu persatu klasifikasi dari cell junction. Yang pertama ada occluding junction, yaitu fungsinya adalah menghubungkan sel epitel yang satu dengan sel epitel yang lain, lalu membagi sel atas dua domain, yaitu domain apikal dan basolateral, lalu mencegah protein membran di domain apikal bergerak ke domain basolateral dan menyegel ruang antar dua sel serta mencegah lalu lintas molekul di ruang antar sel. Nah, thick junction sendiri itu merupakan occluding junction yang penting dalam mempertahankan perbedaan konsentrasi molekul-molekul hidrofilik kecil di seberang lembaran-lembaran sel epitel. Nah, occluding junction ini sifatnya tidak dapat dilalui cairan sel dan ekstrasel. Contohnya itu pada sel epitelium usus, fungsinya untuk mempertahankan cairan dalam lumen usus dengan plasma darah. Nah, berikut adalah contoh gambar dari thick junction, sambungan thick junction pada hewan. Lalu yang selanjutnya ada anchoring junction. Anchoring junction menghubungkan sitoskeleton suatu sel ke sitoskeleton sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler. Anchoring junction tersebar luas dalam jaringan-jaringan hewan seperti pada jantung, otot, dan epidermis itu sangat melimpah. Lalu fungsi dari anchoring junction sendiri yaitu menghubungkan sel dengan sel, menghubungkan sitoskeleton dua sel yang berdampingan, menyatukan sel dalam satu kesatuan yang kokoh, dan menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler. Nah, ini ada gambar dari tipe anchoring junction. Nah, anchoring junction itu dibagi menjadi dua, ada adhering junction dan spot desmosom. Dan dari spot desmosom ini dapat dibedakan letaknya, yaitu pada desmosom yang terletak pada lateral sel dan hemidesmosom yang terletak pada basal sel. Kemudian sambungan yang terakhir yaitu gap junction, yaitu saluran atau lubang yang menghubungkan antar sel yang bersebelahan. Gap junction merupakan celah sempit di antara membran dua sel atau dinding sel. Ukurannya sekitar 2-4 nanometer yang dihubungkan oleh channel protein. Gap junction disusun oleh koneksen 12 satuan protein. Koneksen tersusun atas 6 subunit koneksin transmembran. Komunikasi gap junction juga dapat diregulasi oleh sinyal-sinyal ekstraseluler. Contoh dari gap junction sendiri yaitu neurotransmitter dopamin yang mengurangi neurotransmitter dopamin di antara kelas neuron dalam retina sebagai jawaban atas peningkatan intensitas cahaya. Fungsinya dari gap junction sendiri itu untuk menyatukan sitoplasma dalam sel, dan sifatnya itu dapat dilalui dengan air, garam-garaman, gula, atau asam amino. Nah, ini seperti ini. Fungsi gap junction adalah memperbolehkan lintasan ion-ion dan molekul-molekul kecil yang dapat larut dalam air. Bisa dilihat dari strukturnya, itu suatu sel memiliki koneksen yang akan berpasangan dengan koneksen sel lain, dan di koneksen ini terdapat pori. Jadi dari pori inilah dapat dilalui oleh zat terlarut. Gambar ini itu merupakan contoh dari sambungan sel plasmodesmata pada tumbuhan yang merupakan saluran menembus dua dinding ini, kemudian dilapisi oleh membran sel yang fungsinya yaitu menyatukan sitoplasma antar sel yang dapat dilalui oleh air dan zat-zat terlarut yang digunakan metabolisme dari sel tumbuhan tersebut. Lalu kita masuk pada komunikasi sel. Sel-sel dalam makhluk hidup multiseluler itu saling berkomunikasi atau saling interaksi antara satu dengan sel yang lain ataupun dengan sel dengan lingkungannya. Tujuannya itu agar setiap organ di tubuh kita, di tubuh manusia itu dapat
menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup. Komunikasi sel ini menggunakan molekul-molekul sebagai sinyal. Molekul-molekul ini diantara lain protein, peptida, nukleotida, asam amino, steroid, dan beberapa lipid. Molekul-molekul ini ada yang terdapat pada membran atau disekresikan melalui eksositosis. Lalu dapat dilihat dari gambar tersebut merupakan gambar proses terjadinya komunikasi antar sel. Jadi molekul-molekul sinyal ini akan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel. Lalu reseptor ini bersifat spesifik dengan molekul sinyal lain. Komunikasi sel ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada kontak langsung, sinyal parakrin, sinyal endokrin, dan sinyal sinaptik. Yang lebih jelasnya akan dijelaskan lagi dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hevi Alidia Afida dengan NIM 025. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang komunikasi sel. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam dan cara komunikasi sel. Ada 4 macam komunikasi sel, yaitu yang pertama dengan kontak langsung, yang kedua dengan sinyal parakrin, dan yang ketiga dengan sinyal endokrin, dan yang keempat dengan sinyal sinaptik. Untuk penjelasannya, komunikasi sel dengan kontak langsung yaitu apabila molekul sinyal dari suatu sel langsung diterima oleh sel yang berada di sebelahnya. Jadi lokasi selnya ini saling berdekatan, jadi langsung ditransfer gitu saja. Selanjutnya dengan sinyal parakrin, yaitu apabila sinyal molekul dari sel diterima oleh sel-sel yang berada di sekitarnya. Jadi dari sel sinyal ini molekulnya akan diberikan kepada sel-sel yang berada di sekitarnya, yaitu jaraknya tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Selanjutnya yaitu melalui sinyal endokrin. Ketika molekul sinyal masuk ke dalam peredaran darah dan diterima oleh sel yang letaknya berjauhan. Contoh molekul sinyal yang dilepaskan dan ditransfer dengan sinyal endokrin itu contohnya adalah hormon. Jadi molekul dari sel sinyal akan dimasukkan ke peredaran darah dan akan ditangkap oleh sel yang letaknya jauh, oleh sel target yang letaknya jauh. Untuk selanjutnya yaitu dengan sinyal sinaptik. Dengan sinyal sinaptik ini caranya melewati sel saraf dengan cara komunikasi sel saraf dengan sel lain yang jauh letaknya, yaitu caranya ini sel saraf, kemudian molekul yang akan ditransfer melewati kabel panjang ini namanya akson. Setelah molekul-molekulnya sampai ke ujung akson akan diubah menjadi neurotransmitter. Kemudian neurotransmitter akan melewati celah yang bernama sinapsis dan kemudian ditangkap oleh reseptor pada sel target. Kemudian ini perbedaannya, endokrin menggunakan sinyal endokrin itu tadi dari sel sinyal, dari sel endokrinnya mengeluarkan molekul berupa hormon, kemudian dilewatkan ke pembuluh darah untuk sampai ke sel-sel targetnya yang letaknya jauh. Ingat, dilewatkan pembuluh darah atau lewat peredaran darah, kemudian ditangkap oleh reseptor sel target. Untuk yang parakrin ini ditransfer ke sel-sel yang letaknya berada di sekitarnya. Jadi ini tidak terlalu jauh juga dan tidak terlalu dekat. Dari sel sinyal molekulnya ditransfer ke sel target yang letaknya berada di sekitarnya.
Untuk yang sinaptik atau neuronal, dari sel neuron atau sel saraf, molekul-molekulnya akan melalui kabel panjang yang namanya akson. Diibaratkan seperti kabel panjang yang bernama akson. Kemudian ketika molekulnya sampai di ujung akson, akan diubah menjadi neurotransmitter. Kemudian setelah menjadi neurotransmitter ini akan melalui atau melewati celah yang bernama sinapsis untuk mencapai sel target. Untuk yang kontak dependen atau kontak langsung ini, dari sel sinyal langsung ditransfer atau diterima oleh sel target, diserap melalui ditangkap reseptor, kemudian langsung ditujukan kepada sel target. Selanjutnya yaitu komunikasi sel pada organisme uniseluler dan multiseluler. Komunikasi pada organisme multiseluler yaitu terjadi antar organisme sel di dalam organisme tersebut. Komunikasi antar sel yaitu bagaimana sel menginterpretasikan sinyal yang ada. Kemudian komunikasi sel melalui beberapa tahap, yaitu perubahan bentuk informasi pada tahapan penyampaian sinyal ke target sampai dengan sinyal transduksi. Nah, ini adalah gambar ilustrasi komunikasi sel pada organisme uniseluler dan multiseluler. Yaitu prosesnya yaitu dari molekul A ini yang berada di luar sel akan menempel ke reseptor pada membran sel. Hal ini akan menyebabkan terbukanya atau mengaktifkan jalur sinyal yang berada di dalam sel. Kemudian molekul ini akan diubah menjadi molekul B. Molekul B ini terletak di setelah masuk tadi ini terletak di dalam sel. Tugasnya molekul B ini adalah untuk memberitahu bagian dalam sel untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk mengaktifkan gen atau enzim. Jadi intinya molekul sinyal ini dari luar akan masuk, kemudian diubah menjadi molekul B, dan molekul B ini akan memerintah untuk mengaktifkan sesuatu. Ini langkah-langkah komunikasi sel. Yang pertama, sintesa molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. Yang kedua, pelepasan molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal menuju sel target. Kemudian yang ketiga, pengikatan sinyal oleh reseptor spesifik pada sel target yang menyebabkan aktivasi reseptor tersebut. Yang keempat, inisiasi atau satu atau lebih menuju jalur transduksi sinyal di dalam sel. Yang kelima, terjadi perubahan spesifik fungsi metabolisme atau perkembangan sel. Dan yang terakhir, pembuangan sinyal yang mengakhiri respons sel. Nah, ini adalah 3 tahapan dari signaling atau komunikasi pada sel. Untuk tahap yang pertama namanya reception. Reception ini berarti penerimaan. Jadi molekul sinyal yang berada di luar sel akan menempel ke reseptor yang berada di membran plasma ini, membran sel. Kemudian setelah menempel akan masuk dan terjadi proses transduksi. Transduksi ini, molekul sinyal ini diteruskan melewati serangkaian molekul di dalam sel dan diibaratkan seperti domino ya. Sinyal transduction pathway. Dan untuk proses yang selanjutnya namanya respons. Jadi sel akan merespons sinyal, misalnya dengan memproduksi protein atau mengubah menjadi aktivitas tertentu. Jadi intinya dari sinyal yang ditangkap, molekul sinyal ditangkap oleh reseptor, kemudian terjadi proses traduksi ini, diteruskan, kemudian terjadi aktivasi atau direspon untuk membentuk atau memproduksi suatu protein atau untuk aktivitas tertentu. Ini 3 tahap signaling tadi.
Yang pertama reception, agak mirip dengan pengenalan enzim dengan substratnya. Kompleks enzim substrat sama dengan hipotesis kunci dan gembok dari pengenalan enzim dan substrat. Molekul ligan atau molekul sinyal biasanya larut enzim dan substrat hanya dikenali oleh satu protein reseptor berkaitan dengan membran sel. Yang kedua yaitu transduksi. Transduksi ini yaitu menimbulkan perubahan konformasi pada reseptor. Perubahan konformasi menyebabkan reseptor berinteraksi dengan molekul intraseluler lainnya. Proses transduksi ini memungkinkan atau mungkin menyebabkan banyak perubahan struktural pada protein seluler lainnya, misalnya enzim yang tidak aktif menjadi aktif. Kemudian tahap yang ketiga yaitu respon, biasanya berupa aktivitas seluler sebagai katalis enzim atau penyusunan kembali sitoskeleton atau aktivitas gen yang spesifik. Ada juga tipe-tipe reseptor, ada 2 tipe reseptor yaitu reseptor intraseluler dan reseptor permukaan sel. Reseptor intraseluler ada yang lambat mengubah ekspresi gen dan cepat untuk mengubah fungsi protein. Contoh dari reseptor intraseluler yang cepat adalah sinyal gas nitrat oksida yang berikatan secara langsung dengan enzim di bagian dalam sel target. Reseptor di dalam sel atau intraseluler. Reseptor ini terdapat dalam sitoplasma atau inti sel. Terdapat dalam sitoplasma. Sinyal molekul akan terikat dengan reseptor. Contohnya molekul atau hormon testosteron yang berperan dalam mengontrol karakteristik jenis kelamin pria. Ini prosesnya ketika hormon testosteron atau hormon steroid testosteron yang akan masuk ke akan berperan, akan bekerja ya. Ini hormon testosteron akan masuk ke dalam sel karena hormon ini dapat masuk melewati membran secara langsung. Kemudian setelah masuk di sitoplasma, hormon ini akan menempel ke reseptor dan membentuk kompleks hormon reseptor. Kemudian kompleks ini akan masuk ke nukleus atau ke inti sel. Masuk ke inti sel melalui pori inti sel dan akan menempel ke DNA. Ya, di DNA ini kemudian akan mengaktifkan gen dan menghasilkan mRNA. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel dan diterjemahkan menjadi protein baru. Jadi intinya hormon steroid ini atau hormon testosteron ini langsung mempengaruhi gen untuk membuat protein tertentu. Kemudian selanjutnya reseptor permukaan sel atau reseptor membran, reseptor transmembran adalah reseptor yang tertanam dalam membran plasma sebuah sel. Reseptor ini bertindak dalam persinyalan sel dengan menerima atau mengikat molekul ekstraseluler. Selanjutnya reseptor permukaan sel merupakan protein integral membran khusus yang memungkinkan komunikasi antara sel dan ruang ekstraseluler. Contoh dari molekul ekstraseluler sendiri yaitu yang tadi dapat berupa hormon, kemudian neurotransmitter, sitokin, faktor pertumbuhan, molekul adhesi sel atau nutrien. Molekul ini bereaksi dengan reseptor untuk menginduksi perubahan metabolisme dan aktivitas sel dalam proses transduksi sinyal. Pengikatan ligan mempengaruhi perubahan kimia yang mengalir melalui membran sel. Selanjutnya yaitu reseptor permukaan sel di membran sel.
Reseptor di membran sel ini akan meneruskan sinyal dari luar sel ke dalam sel dengan cara mengubah bentuknya. Kegagalan fungsi pada reseptor permukaan sel dihubungkan dengan beberapa penyakit, contohnya kanker, penyakit jantung, dan asma. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya atau ada salah kata, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.